Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Dalam video kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian belajar pembelajaran yang keempat, subtema 2, pada tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti menghemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Mari kita amati poster berikut ini. Di dalam poster yang kita amati tadi, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan, yaitu informasi tentang bagaimana cara menghemat air, yaitu mengoptimalkan penggunaan air dengan tidak membuang air cuma-cuma dengan cara mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Mencuci ketika pakaian kotor sudah cukup banyak. Mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Mematikan keran air saat menggosok gigi sehingga air tidak terbuang percuma. Mencuci mobil atau motor dengan menggunakan lap dan air di ember. Pesan yang disampaikan dalam poster tersebut adalah kita harus selalu menghemat penggunaan air. Dalam membuat poster, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kalimat harus berupa kalimat efektif, berupa ajakan, dan mudah diingat. Gambar harus mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Tulisan dibuat besar-besar dan mudah dibaca, serta dipasang di tempat yang strategis. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Sekarang, kamu bisa mencoba membuat poster tentang hemat energi. Pilih hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Topiknya adalah tentang hemat energi. Kali ini adalah hemat energi BBM. Misalnya, ke sekolah berjalan kaki, ke sekolah naik sepeda, naik kendaraan umum, gunakan lampu hemat energi, nyalakan alat elektronik hanya jika perlu, jangan simpan makanan panas di kulkas. Nah, sekarang kamu bisa membuat poster tentang hemat listrik. Ini adalah contoh hasil karya dari teman kalian. Buatlah poster yang menarik, tetapi harus mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Gunakan bahan bekas, misalnya dari kalender bekas. Siti ingin sekali mengetahui bagaimana teman-temannya menghemat energi.
Kali ini Siti mendata cara teman-temannya berangkat ke sekolah. Yang naik sepeda 5 orang, berjalan kaki 9 orang, naik angkutan umum 6 orang. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana cara menentukan pecahan dalam tabel ini? Terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah siswa, yaitu 5 ditambah 9 ditambah 6, 20. Jadi siswa jumlahnya 20 orang. Berapa pecahan untuk yang naik sepeda? Karena yang naik sepeda adalah 5 orang, maka 5 per 20. Yang berjalan kaki 9 orang, maka 9 per 20. Yang naik angkutan umum 6 orang, maka 6 per 20. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Bilangan yang lebih besar berarti nilainya lebih besar. Sebagai contoh dalam cerita tadi, kita bisa mengurutkan pecahan berikut ini, yaitu 9 per 20, 6 per 20, 5 per 20. Karena penyebutnya sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Bagaimana cara membandingkan pecahan? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama dapat ditulis 1 per 3, sedangkan gambar yang kedua adalah 8 per 10. Pecahan yang ada di dalam gambar tadi adalah 1 per 3 dan 8 per 10. 1 per 3 itu kurang dari 8 per 10. Artinya 8 per 10 itu lebih besar dari 1 per 3. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Pecahan mana yang lebih besar? 1 per 3 dibandingkan 8 per 10. Jika kita samakan penyebutnya, penyebut yang kita gunakan adalah 30. 30 dibagi 3, 10, dikali 1, hasilnya adalah 10. 30 dibagi 10, 3 kali 8, hasilnya adalah 24. Maka tanda pembanding 10 dan 24 lebih besar 24. Maka tanda pembandingnya adalah seperti ini. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Bilangan yang lebih besar berarti nilainya lebih besar. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, terlebih dahulu disamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan bilangan yang bisa dibagi oleh kedua penyebut. Setelah itu bandingkan pembilangnya. Dari bilangan berikut ini, 2 per 3 dibandingkan dengan 1 per 4, ternyata 2 per 3 lebih besar dari 1 per 4. Tanda pembanding yang tepat untuk gambar berikut ini adalah
Hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana kita menghemat energi air. Apakah kalian sudah menghemat energi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghemat energi? Tunjukkan kepada orang tuamu poster yang telah kamu buat dan mintalah pendapat mereka supaya postermu lebih baik lagi. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video Pak Guru kali ini. Pak Guru ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa.